Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita membaca kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14, marilah bersama-sama kita mendalami isi dari firman Tuhan ini. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Dan berbicara tentang masalah, bentuknya bisa bermacam-macam. Ada penyakit, ada kegagalan, ataupun perilaku buruk orang lain, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk atau macam-macam masalah yang sering kita hadapi di dalam dunia ini. Tidak ada seorang pun yang hidupnya selalu lancar. Tidak ada seorang pun yang hidupnya selalu mulus saja dalam menjalani kehidupan ini. Dalam seluruh kehidupan yang dijalani oleh manusia, pasti ada saat di mana masalah menghampiri. Sayangnya, ketika masalah menghampiri, seringkali yang terjadi adalah kita merasa putus asa, sehingga menganggap diri sebagai orang yang paling malang di dalam dunia ini. Ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, yang terbayang adalah seolah-olah hanya kita seorang saja di dunia ini yang mempunyai masalah, dan ini berdampak pada sikap kita ketika kita menghadapi masalah atau persoalan tersebut. Kita lupa bahwa yang sebenarnya yang terpenting adalah bukan ada atau tidaknya masalah dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan sebenarnya bukan besar atau kecilnya rintangan atau masalah yang ada di depan mata kita. Tetapi yang terutama adalah bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi masalah dan rintangan itu. Apakah ketika kita menghadapinya, kita menghadapi dengan sikap yang dewasa? Apakah ketika kita menghadapinya dengan penuh iman, ataukah sebaliknya? Apakah kita bersikap seperti anak kecil yang tidak berhenti marah, yang kemudian menunjukkan sikap frustasi, patah hati, bahkan yang paling buruk adalah seringkali kita mencari kambing hitam atas segala permasalahan yang terjadi. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 ini berkisah tentang masalah atau penderitaan yang dihadapi oleh seorang perempuan yang bernama Naomi. Siapakah Naomi ini? Kalau kita membaca dalam kitab Rut ini, maka kita akan mendapati rekam jejak atau latar belakang dari Naomi ini. Yang pertama adalah Naomi ini adalah orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, yang kemudian karena keadaan yang terpaksa membuat dia harus hijrah ke Moab. Yang kedua, Naomi ini juga adalah seorang perempuan yang mengalami pergumulan yang semakin berat ketika suami dan kedua anaknya meninggal dunia di Moab. Bukan sebuah persoalan yang mudah ketika seorang perempuan tinggal di daerah yang asing, di tanah yang asing, lalu kemudian menghadapi kenyataan bahwa suami dan kedua anak laki-lakinya pun ikut meninggal di daerah asing tersebut. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang Naomi, maka akan tergambar bahwa dia adalah seorang mertua perempuan yang miskin. Seorang mertua perempuan yang tidak memiliki apa-apa, dan bukan hanya itu saja, Naomi ini juga adalah seorang perempuan yang kehilangan identitasnya. Hal ini disebabkan karena dia sudah hijrah dari tanah kelahirannya, yaitu di Bethlehem, Yehuda. Kemudian dia harus pindah ke Moab di tanah yang baru. Dan tentunya identitas dirinya sebagai seorang Yehuda itu mau tidak mau hilang dalam diri Naomi. Dan bukan hanya itu saja, dia adalah perempuan yang paling malang karena Naomi ini juga kehilangan masa depan. Masa depan yang dimaksud adalah tidak adanya lagi garis keturunan karena dua anak laki-lakinya sudah meninggal dunia. Dan bukan hanya itu saja, Naomi ini juga adalah seorang perempuan yang banyak mengalami kepahitan dalam hidupnya. Tidak berhenti sampai di situ saja,
Rekam jejak dari Naomi ini juga tergambar dalam bacaan kita bahwa dia adalah seorang mertua yang sangat bersikap bijaksana terhadap kedua menantunya. Ini terlihat dalam bacaan kita bahwa Naomi berusaha menasehati kedua menantunya ini agar mereka pulang, mereka kembali saja ke rumah orang tua mereka. Sebab Naomi berpikir bahwa sudah tidak ada apa-apanya lagi, sudah tidak ada gunanya lagi bagi kedua menantunya untuk mengikuti dirinya. Dan yang terakhir, ibu bapak saudara yang terkasih, berbicara tentang Naomi. Naomi ini juga adalah mertua yang sangat dikasihi dan dicintai oleh kedua menantunya, terutama oleh Ruth. Ruth bahkan tidak mau meninggalkan mertuanya. Ruth ingin mengikuti Naomi kemanapun ia pergi. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kisah Naomi ini kita dapat belajar bagaimana seharusnya menghadapi suatu masalah atau penderitaan. Yang pertama adalah kita belajar Naomi adalah sosok teladan bagi kaum perempuan, bahkan bukan hanya kaum perempuan, tetapi buat siapa saja yang ditinggal mati oleh suaminya. Naomi menjadi teladan buat siapapun yang ditinggal mati oleh kekasih hatinya, dan Naomi menunjukkan perjuangan yang luar biasa demi untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya ini. Dan lewat firman Tuhan pada hari ini juga kita belajar, Naomi juga merupakan sosok perempuan yang tegar dan kuat dalam menghadapi kehidupan yang keras. Di tengah-tengah penderitaannya, Naomi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia juga memikirkan kehidupan para menantunya. Dalam bacaan ini juga tergambar bagaimana kasih dan perhatian Naomi terhadap menantunya merupakan perwujudan kasih Allah. Sehingga dengan cinta kasih, dengan perhatian yang diberikan oleh Naomi kepada kedua menantunya, salah satu dari menantunya yaitu Ruth sungguh-sungguh dapat merasakan kasih Allah melalui kehidupan Naomi. Jadi dari firman Tuhan pada saat ini kita belajar bahwa sesungguhnya penderitaan tidak boleh membuat kita menutup diri terhadap sesama. Penderitaan harusnya tetap membuat kita membuka diri terhadap sesama, memberikan perhatian kepada sesama, karena melalui kehadiran orang lain dalam kehidupan kita, justru kita akan memperoleh pemulihan di tengah-tengah penderitaan yang dialami. Penderitaan akan membuat kita sadar akan ketergantungan baik terhadap Allah maupun kepada saudara-saudara senasib. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang tidak gampang menyerah, yang tidak tunduk kepada penderitaan. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh Naomi. Kendati dia seorang perempuan, tetapi dia terpicu untuk melakukan perlawanan terhadap pergumulan yang dihadapi. Ia bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menurut ukuran seorang perempuan tidak masuk akal, bahkan tergolong nekat untuk dilakukan, yaitu dia mengambil keputusan untuk kembali ke kampung halamannya. Dan keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah untuk diambil oleh seorang Naomi, karena ketika dia mengambil keputusan untuk kembali ke kampung halamannya, dibutuhkan pengorbanan dalam segala hal, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, bahkan juga pengorbanan materi. Naomi tidak kehilangan semangatnya. Naomi tidak kehilangan mentalnya dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan, dan dia termasuk perempuan yang tidak mudah menyerah. Ibu bapak saudara yang terkasih, pengalaman Naomi ini mungkin sama dengan pengalaman yang kita hadapi pada saat ini. Siapapun kita tidak akan pernah luput dari yang namanya penderitaan, dari kesusahan, mengalami jatuh bangun dalam kehidupan ini. Dan kiranya kisah Naomi ini menumbuhkan kekuatan dan pengharapan yang baru di tengah tantangan dan hambatan yang harus kita hadapi. Dan Roh Kudus akan memampukan kita supaya dalam kehidupan kita
Kita menjadi orang yang tegar dalam mengatasi segala penderitaan dalam hidup ini. Amin.